Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Rakel Akila Kalila dengan NPM 21044010181 dari kelas Hukum Internasional A UPN Veteran Jawa Timur. Sebagai tugas akhir semester saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Analisa Genosida Rwanda 1994 dalam perspektif hukum internasional. Pertama, untuk melatar belakangi apa itu genosida. Menurut Konvensi Genosida PBB, genosida berarti sebuah kejahatan yang dapat terjadi saat perang atau ketika masa damai. Genosida didefinisikan dalam pasal 2 konvensi sebagai kejahatan yang bertujuan untuk memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama tertentu, kelompok politik atau apa yang disebut sebagai genosida budaya tidak termasuk dalam definisi ini. Kemudian istilah genosida itu sendiri dirumuskan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944. Adapun definisi genosida menurut Lemkin adalah genosida tidak selalu berarti penghancuran langsung suatu bangsa. Hal ini lebih dimaksudkan untuk menandakan rencana terkoordinasi dari berbagai tindakan yang berbeda yang bertujuan untuk menghancurkan dasar-dasar penting dari kehidupan kelompok-kelompok nasional dengan tujuan untuk memusnahkan kelompok itu sendiri. Tujuan dari rencana semacam itu adalah disintegrasi lembaga-lembaga politik dan sosial budaya, bahasa, perasaan kebangsaan, kebebasan, kesehatan, martabat, dan bahkan kehidupan individu-individu yang termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut. Kenapa saya memakai genosida Rwanda sebagai studi kasus saya? Karena saya rasa bahwa genosida Rwanda ini sangat cocok untuk sebagai tugas saya kali ini. Oke, untuk memulai itu, genosida Rwanda itu terjadi pada tahun 1994 antara 7 April hingga 15 Juli. Genosida Rwanda itu sendiri melibatkan pembantaian 800.000 orang yang kebanyakan adalah etnis Tutsi. Jadi genosida Rwanda ini memiliki sejarah panjang ya. Sebelum genosida dimulai, Rwanda ini punya dua pihak ya. Jadi salah itu adalah etnis Hutu dan Tutsi. Mereka kedua etnis ini tidak akur ya, karena mereka ini mempunyai kesenjangan sosial ekonomi yang makin jadi ketika Belgia menjajah Rwanda. Dan pemerintah kolonial Belgia memperkuat perbedaan etnis dan memberikan keistimewaan kepada kelompok Tutsi. Dan nantinya pemerintah dan kelompok ekstremis menggunakan unsur-unsur dalam konflik etnis tahap kesudahan ini untuk memanipulasi dan mencegah memburuknya konflik. Pelaku utama dari genosida Rwanda ini adalah kelompok ekstremis etnis Hutu yang disebut Interahamwe. Jadi Interahamwe ini bisa dibilang sebagai pelaku utamanya ya, karena mereka yang bisa dianggap yang memulai duluan ya, yang merencanakan pembantaian massal ini. Dan salah satu faktor lainnya yang memicu genosida ini adalah dari tewasnya Presiden Rwanda pada saat itu, yaitu Juvenal Habyarimana. Tewasnya itu karena tertembak jatuh oleh rudal darat pada 6 April 1994. Dan sampai sekarang ini tidak ada yang mengaku siapa yang menembak dari antara Interahamwe itu atau Tutsi, atau mungkin ada kelompok lain ya gitu. Berikut adalah rumusan masalah dari makalah saya tentang analisis genosida di Rwanda dalam perspektif untuk internasional. 1. Apakah hukum internasional bisa menanggapi genosida Rwanda? Dan 2. Bagaimana tanggapan internasional terhadap genosida Rwanda menunjukkan bahwa sistem hukum internasional gagal atau berhasil? Untuk menjawab pertanyaan pertama, genosida Rwanda itu setelah terjadi itu dijadikan salah satu dari 3 kasus pembunuhan massal yang jadi dasar Statuta Roma 1998. Statuta Roma ini
mengatur tentang hukum genosida dan bagaimana pelaku bisa diadili jika melakukan genosida tersebut. Oke, untuk menjawab apakah hukum internasional pada saat itu bisa menanggapi genosida Rwanda, tanggapan internasional terhadap genosida Rwanda dimulai dari komunitas internasional, PBB, dan Mahkamah Pidana Internasional melakukan beberapa upaya. Beberapa upaya itu yang paling menonjol itu adalah dibentuknya International Criminal Tribunal for Rwanda, atau dalam bahasa Indonesianya sebagai Pengadilan Internasional untuk Rwanda oleh Dewan Keamanan PBB pada November 1944. Jadi hukum internasional ini menanggapi genosidanya itu setelah selesai, setelah reda. Ini ICTR-nya jadi didirikan pada November 1944 ya. Adapun peran-peran ICTR sebagai ekstensi dari hukum internasional adalah sebagai berikut. Pertama, dari pembukaannya dan keamanan PBB mendukung resolusi nomor 995 yang mengatur tentang pembukaan ICTR untuk mengadili kejahatan terhadap manusia dan genosida yang terjadi selama peristiwa tersebut. ICTR itu kemudian membuka pengadilan pertamanya dengan pengadili Jean Paul Akayesu pada tahun 1997. Jean Paul Akayesu ini adalah Perdana Menteri yang ditunjuk sementara ketika masa genosida itu, dan pada tahun 1998 Akayesu dinyatakan bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh ICTR. Penyelidikan dan pengadilan tinggi ini menunjukkan komitmen ICTR menjadi bagian untuk menangani kejahatan keji yang terjadi selama genosida Rwanda. Kemudian ICTR ini juga menjadi bagian dari Statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia atau ICTY, dan juga Statuta Roma 1998 yang tadi saya sebutkan ya. Dan ketiga statuta ini memainkan peran penting dalam menetapkan hukum pidana internasional terkait genosida setelah genosida Rwanda, hingga penyelesaian semua tugasnya pada tahun 2012 sesuai dengan isi dari resolusi 1824 Dewan Keamanan PBB dan pembubarannya resminya pada Desember 2016. ICTR telah mendakwa 61 orang dan membebas syaratkan 14 orang dituduh sebagai pihak yang terlibat. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu atau berhasil atau gagalnya tanggapan internasional dalam genosida Rwanda, sebagian besar orang menganggap respon internasional terhadap genosida Rwanda itu sebagai salah satu contoh ketidakmampuan sistem hukum internasional. Itu adalah benar karena PBB ini basically secara keseluruhan ini baru beraksi setelah genosida ini selesai pada bulan Juli. Evaluasi respon internasional perlindungan hak asasi manusia dan keberhasilan mekanisme penegakan hukum internasional adalah beberapa sumber yang dapat mendukung pernyataan ini. Adapun beberapa sumber yang saya jadikan sebagai acuan dalam bagaimana sistem hukum internasional ini gagal atau berhasil dalam menangani genosida Rwanda ini. Pertama adalah buku A Problem from Hell, America and the Age of Genocide oleh Samantha Power yang dipublikasikan pada tahun 2002. Samantha Power ini yang kemudian menjadi duta besar Amerika Serikat untuk PBB memberikan analisis yang mendalam tentang respon internasional terhadap genosida di berbagai konteks sejarah. Dia menyoroti kegagalan dunia untuk menyikapi krisis kemanusiaan, termasuk di Rwanda, dan menunjukkan bahwa pembuat kebijakan internasional gagal bertindak secara efektif untuk mencegah dan menghentikan genosida. Kemudian ada juga laporan dari PBB, termasuk laporan dari Komisi Penyelidikan Independen untuk Rwanda, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Independent Inquiry into the Actions of the UN during the 1994 Genocide in Rwanda pada tahun 1999, menunjukkan kegagalan PBB dalam menangani genosida Rwanda. Laporan ini menyoroti kurangnya tindakan dan koordinasi, serta kebijakan dan intervensi yang menghambat upaya penyelamatan warga yang terjebak di dalam genosida tersebut.
Kemudian Human Rights Watch juga secara konsisten telah mengkritik respon internasional terhadap genosida Rwanda. Laporan mereka menyoroti kelambanan, kekurangan sumber daya, dan kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada warga sipil yang terkena dampak. Kemudian ICTR pun juga memberi sebuah penilaian, meskipun ICTR ini didirikan untuk menegakkan keadilan terkait genosida Rwanda, prosesnya menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan ketidakkemampuan untuk menangkap semua pelaku. Bahkan ICTR pun sendiri yang bertugas untuk mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam genosida ini tuh, mereka tuh juga tidak bisa tuntas kerjanya karena mereka juga kekurangan sumber daya, dan kita tidak tahu juga masih ada berapa banyak orang yang masih ada di luar sana gitu, yang mereka tidak bisa tangkap atau gagal gitu. Oke, mari kita lanjut lagi. Kemudian Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu, yaitu Boutros Ghali, mengakui kegagalan PBB dalam mencegah genosida Rwanda. Human Rights Watch menuliskan laporannya bahwa pada tanggal 29 April pernyataan oleh Sekretaris Jenderal Boutros Ghali akhirnya mengakui bahwa perang dan pembantaian warga sipil merupakan dua masalah yang berbeda dan merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan segala usaha ya. Dan bahwa mandat UNAMIR yang dibentuk seminggu sebelumnya hanya menangani masalah yang pertama, tapi tidak untuk masalah yang kedua. Meskipun PBB ini siap untuk melimpahkan tanggung jawab atas pembantaian tersebut kepada militer yang tidak terkendali dan kelompok-kelompok sipil bersenjata, Sekjen Boutros Ghali ini menggambarkan mereka sebagai aktor independen yang termotivasi oleh kebencian etnis yang mengakar. Kemudian beliau juga menyarankan bahwa daripada mengalokasikan sumber daya cukup besar yang diperlukan untuk operasi militer PBB, Dewan Keamanan mungkin lebih mungkin memilih untuk bertindak melalui pendelegasian ke negara anggota. Dengan cara ini, ia membuka pintu untuk operasi militer Prancis yang nanti kemudian dikenal sebagai operasi Turquoise. Kemudian ada sampaian laporan dari rapporteur khusus PBB untuk Rwanda yang bernama Bagre Wali Ndiaye. Dia juga melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa kebijakan non-intervensi dan keterbatasan mandat pasukan penjaga pendamaian PBB adalah faktor utama kegagalan dan mencegah genosida. Jadi untuk menyimpulkan analisis saya ini, meskipun sebenarnya PBB ini sebenarnya bisa ya mempunyai cara untuk mencegah dan menangani genosida yang sedang berlangsung, tapi mereka merasa mereka terlalu lambat. Jadi di mata dunia internasional PBB ini sudah terlambat gitu. Dan mereka baru bergeraknya setelah genosida ini selesai, dan warga-warga sipil yang terdampak mereka telat untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan gitu. Jadi saya rasa hukum internasional saat itu dalam menanggapi genosida Rwanda ini gagal. Untuk mengambil pelajaran dari genosida Rwanda ini menunjukkan betapa pentingnya mengambil tindakan nasional dan internasional untuk mencegah genosida yang nantinya bisa terjadi lagi, entah pun di mana itu pun di dunia ini. Itu pun termasuk memperkuat penegakan hukum dan pengawasan serta peran lembaga internasional dalam mengidentifikasi dan mencegah konflik etnis. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa genosida di Rwanda ini adalah tragedi yang memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap hukum internasional.
Oke, saya pun juga memberikan saran untuk apa bisa yang dikembangkan dalam hukum internasional nanti ke depannya, bisa gimana untuk peran komunitas internasional termasuk PBB juga. Berikut adalah ini. Satu, yaitu penguatan peran Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Negara-negara anggota harus mendukung dan memperkuat fungsi ICC dalam mendakwa pelaku kejahatan genosida. Ini mencakup menyediakan sumber daya yang cukup dan bekerjasama dengan mahkamah untuk memastikan proses hukum tetap berjalan. Kedua adalah pencegahan genosida. Ini maksudnya mendorong negara-negara untuk membangun sistem nasional untuk mencegah genosida, seperti memperkuat lembaga penegak hukum dan sistem peringatan dini. Gunanya juga untuk mencegah eskalasi konflik menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan meningkatkan kerjasama internasional menentukan potensi genosida berespon secara efektif. Untuk PBB dan komunitas internasional lainnya, mereka juga harus didorong untuk meningkatkan kapasitas dan mandatnya untuk mencegah dan menangani kejahatan yang serius seperti genosida itu, dan juga mengembangkan mekanisme yang lebih responsif dan efektif untuk menangani krisis kemanusiaan. Kemudian pertanggungjawaban pemimpin dan negara. Di sini pemimpin dan negaranya itu sendiri itu harus didorong untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan genosida. Ini dapat mencakup sanksi dan mekanisme hukum internasional untuk menuntut mereka yang bersalah. Kemudian ada juga perlunya pendidikan dan kesadaran global. Ini bagi warga-warga di seluruh dunia ini perlu dikembangkan kesadarannya akan genosida dan konsekuensinya. Itu pun meliputi informasi tentang pentingnya mencegah dan menghentikan genosida, dapat mendorong opini publik untuk mendukung pencegahan. Jadi maksudnya ini, kalau jika ada bibit dari genosida itu yang bisa terjadi, ini juga publik ini juga bisa mencegahnya dengan menuntut dan juga memprotes bahwa ini satu orang ini itu salah gitu, dan bisa menimbulkan genosida jika tidak dihentikan gitu. Kemudian hak asasi manusia dan perlindungan pengungsi. Ini juga penting ya untuk warga sipil yang menjadi korban dari genosida tersebut ya. Perlindungan hak asasi manusia dan hak pengungsi harus juga diperkuat. Ini mencakup memastikan bahwa negara memberikan perlindungan yang memadai bagi warganya dan menghormati hak asasi manusia terlepas dari latar belakang agama ataupun etnis. Terakhir adalah kerjasama internasional, yaitu menggalakkan kerjasama internasional yang lebih erat untuk menyelidiki, menuntut, mengadili pelaku kejahatan genosida. Hal ini memerlukan negara untuk bersedia menyerahkan pelaku kejahatan kepada pengadilan yang kompeten di tingkat nasional atau internasional. Jadi itu saja presentasi dari makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.